Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Panji Faridi dengan NIM A11 2021 39118. Di sini saya akan menyampaikan konsep mengenai poliklinik website. Pertama ini adalah ERT relation dari web yang telah saya buat. Di sini terdapat eh, beberapa database yaitu daftar poli, jadwal periksa, pasien, periksa, detail periksa, obat, poli, dan dokter yang saling terhubung. Pertama yaitu terdapat untuk periksa, di mana nanti akan eh, mencetak apakah sudah terperiksa. Ini kan mencetak apakah tingkat terperiksa itu totalnya dan biaya berapa, dan kemudian ditambahkan detail periksa, dan ini untuk menampilkan macam-macam bagi obatnya. Lalu ada juga daftar poli, ini untuk mengecek poli antrian dan keluhan dari pasien, terus juga menentukan jadwal dokter yang dipilih. Lalu ini ada juga untuk pasien yang terdiri dari nama, password, alamat, KTP, HB, dan nomor belakang. Lalu untuk jadwal periksa sendiri, dokternya dapat menginput harinya terdiri dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Lalu isi juga untuk jam mulai dan jam selesai. Serta dokter hanya bisa berstatus aktif jadwal periksa hanya satu. Lalu ini untuk dokternya sendiri terdiri dari nama, password, alamat, nomor HP, dan ID poli ini untuk cek poli dari dokter. Lalu selanjutnya ada untuk use case sendiri. Kira-kira use case yang saya gunakan seperti ini, terdiri dari 3 user, dokter, pasien, dan admin, di mana admin dapat login sebagai admin, mengelola dokter juga, dapat juga untuk mengelola pasien, lalu untuk mengelola poli dan obat juga. Pasien juga, kalau untuk pasien, dapat melakukan pendaftaran pasien, login sebagai pasien, dan mendaftar ke poli untuk konsultasi obat. Lalu untuk user dokter dapat login sebagai dokter, memperbarui data dokter, input jadwal periksa, lalu dokter dapat memeriksa pasien yang sudah melakukan daftar ke poli, nanti akan dihitung biayanya, lalu ada juga untuk memberikan daftar obat, menampilkan riwayat pasien. Jadi seperti itu. Lalu untuk codingnya sendiri, ini saya menggunakan PHP natif. Lalu ini terdapat beberapa, ini untuk yang pertama adalah halaman awalnya, coding halaman awal, yang dimana nanti akan terdapat untuk halaman dimana login sebagai pasien, dan juga untuk login sebagai dokter. Ini nanti akan pindah ke halaman login, login user dan login pasien, login dokter dan login pasien. Ini untuk login pasiennya, nanti akan mengirimkan nama dan password untuk login, serta untuk pasien sendiri dapat melakukan registrasi. Di sini untuk registrasinya terdapat ini harus mengisi nama, nomor KTP, alamat, kata sandi, dan nomor handphone yang nanti akan setelah registrasi akan tertera di database, dan lalu akan bisa melakukan login sebagai pasien.
Selanjutnya untuk dokter ini username-nya dokter ini setelah login nanti akan muncul ke halaman dokter, dan itu juga dengan pasien. Untuk login sebagai admin, kita dapat login pada halaman login dokter dengan nanti akan dicek apabila untuk dokter. Nah, di sini login dokter ini untuk pengecekannya nanti jika kita login sebagai dokter maka akan dialihkan ke halaman dashboard dokter. Lalu untuk apabila login dengan username admin dan password admin, nah nanti akan dialihkan ke halaman dashboard admin. Itu juga dengan login user ini, jika password dan username benar maka akan dialihkan ke halaman dashboard pasien. Lalu untuk websitenya sendiri, ini adalah tampilan halaman awal dari poliklinik. Ini untuk headbar-nya, lalu ini untuk halaman login, jadi untuk pasien sendiri dan dokter. Lalu di bawah sendiri ada testimoni pasien yang akan terlihat di sini. Pertama kita akan login sebagai pasien. Di sini semisal kita registrasi dulu nama lengkap, misal Yuki, KTP, alamat, Sandi, nomor handphone, buat akun. Ketika sudah berhasil meregistrasi akan tercatat database akunnya sendiri. Ini untuk akun pasien ini akan tercatat Budi baru saja, tanggalnya juga tercatat, nomor RM. Lalu kita dapat masuk sebagai pengguna di sini halaman awal untuk pasien, terdapat beberapa menu yaitu dashboard dan data poli. Di sini kita dapat melakukan data poli. Kita dapat memilih jadwal dari poli THT dan juga dokternya. Semisal ini terdapat dua dokter, kita bisa pilih ini. Semisal keluhan, semisal sakit, kemudian poli. Di sini akan terdapat poli. Nah, di sini juga terdapat antrian dari mulai dan selesainya. Nah, detailnya ini akan menampilkan ini untuk nomor antriannya, juga obatnya apa saja. Lalu kita kembali ke home dulu, kita login sebagai untuk dokter. Di sini dokter di halaman dokter akan terletak pasien yang sudah mendaftar itu berapa sih. Nah, ini kan pasien yang sudah mendaftar, tapi ini hanya menampilkan pasien yang belum diperiksa. Dan juga ini pasien yang telah beli obat ini menampilkan untuk pasien yang sudah diperiksa. Satu prakteknya ini berapa satu praktek yang ada yang aktif saja ini praktek. Ini kita dapat menambahkan jadwal praktek, sinyal tambah dari Rabu 11.00 selesai sampai jam 20.00 tambah. Bisa ditambahkan, maka akan tertambahkan. Tetapi nanti untuk periksa nanti akan menjadi non aktif. Nah,
ini masih belum bisa untuk editnya, makanya status yang dapat aktif adalah satu doang. Lalu untuk periksa pasien, di sini kita dapat memeriksa pasien, bisa periksa, kita tentukan tanggalnya, misal hari ini, oke, lalu setan, harganya, rutin, minum obat, kita bisa memilih obatnya yang nanti ada beberapa pilihan, periksa, jika sudah diperiksa nanti akan tercetak sudah bahan sakit, sudah periksa akan menghilang lewat pasien. Nah, ini akan muncul untuk pasien yang sudah diperiksa dan biayanya, biaya dari obatnya. Lalu kita masuk ke halaman admin. Ini akan menandakan sebuah tutur pasien, jenis poli, dan jenis obat. Lalu untuk tutur sendiri, kita dapat mengedit untuk dokter, bisa berubah poli atau nama dokter. Misal kita ubah dari poli, poli C, berubah. Lalu untuk tambah sendiri, ini bisa kita tambahkan dokter. Poli, siap. Kita berhasil ditambahkan, maka akan terletak di sini. Lalu selanjutnya untuk ada poli, poli juga sama, CRUT, terdapat keterangan, poli, dan juga dapat mengedit, menambahkan poli juga bisa, sama poli jantung, misal sini bisa. Untuk obatnya sendiri kita masih bisa menambahkan harga, cuman kemasan, kemasan dan nama obat. Lalu dapat juga untuk aksi ini, cuman ini masih belum bisa untuk menampilkan berapa banyak jumlah obat yang dibutuhkan. Misal kita dapat kita perlu obat itu 2 kaplet, belum bisa untuk menampilkan dari jumlahnya. Lalu untuk pasien ini, untuk admin kita dapat mengedit data pasien dari nomor rekaman, nomor HP, nomor KTP, dan nama pasien, menambah. Lalu kita dapat juga menghapus. Bisa ini. Saya rasa sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.